Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha dari kelas 12 IPS. Pada video kali ini saya akan menerangkan materi sosiologi yang ada di bab 2, yaitu globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Di materi ini kita membahas dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang globalisasi dan dari sudut pandang perubahan komunitas lokal. Globalisasi adalah suatu fase perubahan yang menjadi proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Nah, integrasi di sini memiliki makna sebagai suatu keadaan di mana mengalami pembauran atau penggabungan dari segala aspek. Contoh globalisasi adalah adanya alat komunikasi canggih seperti handphone, adanya layanan transportasi online seperti Gojek, adanya layanan internet seperti WiFi. Faktor pendorong terjadinya globalisasi. Nah, faktor di sini memiliki artian sebagai hal-hal yang memicu munculnya globalisasi. Itu pun muncul dari faktor internal atau dari dalam, faktor eksternal atau dari luar. Faktor internalnya kita bisa lihat yaitu ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Artinya negara itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia pasti membutuhkan pasokan dari negara lain. Kebebasan pers atau media, berkembangnya transportasi, berkembangnya cara berpikir masyarakat, berkembangnya demokrasi pemerintahan. Adapun dari faktor eksternalnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, kesepakatan internasional tentang pasar bebas, meningkatnya fungsi dan peran lembaga internasional, perkembangan hak asasi manusia, dan kemudahan bermigrasi. Bermigrasi ini memiliki artian sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh di sini memiliki artian sebagai hal-hal yang menyebabkan globalisasi itu muncul. Dari sisi positifnya yaitu pola hidup serba cepat. Itu tadi karena adanya globalisasi yang memudahkan kita dan semua urusan menjadi instan, itulah mengapa pola hidup serba cepat. Pemanfaatan SDA yang melimpah itu karena dengan adanya globalisasi muncullah sebuah teknologi atau inovasi yang memudahkan masyarakat atau manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pesatnya perkembangan informasi dan transportasi ini sudah pasti karena globalisasi sendiri membawa efek yaitu berubahnya alat komunikasi maupun dari informasi ataupun dari transportasi, memicu sikap kreatif dan inovatif. Itu karena globalisasi memiliki perubahan kehidupan yang maju atau kedepannya sehingga pola pikir masyarakat juga ikut berubah. Itulah mengapa masyarakat memiliki sikap kreatif dan inovatif. Dari sisi negatifnya, yaitu perubahan kehidupan menjadi individualisme. Itu karena adanya globalisasi memudahkan manusia untuk melakukan segala urusannya dengan sendiri, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Memunculkan perilaku konsumtif atau boros. Masuknya pola hidup budaya barat yang negatif, contohnya seperti clubbing. Nah, itu tadi. Dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Dampak di sini memiliki artian sebagai akibat atau efek. Perubahan sistem pengetahuan dan teknologi, ya ini sudah pasti. Perubahan pandangan hidup karena masyarakat memiliki pandangan hidup ke depan atau maju. Perubahan etos budaya atau kualitas budaya. Keguncangan budaya atau lalu kehilangan unsur sosial budaya dan pergeseran nilai budaya. Komunitas lokal. Nah, di sini kan kita tadi sudah membahas dari sudut pandang globalisasi. Nah, sekarang kita membahas dari perubahan penduduk dari komunitas lokal. Komunitas lokal adalah sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau bekerja di sekitar lingkungan pabrik. Mereka terbentuk karena adanya interaksi timbal balik antar individu dalam kelompok tersebut. Jadi istilah singkatnya komunitas lokal ini adalah masyarakat yang hidup di suatu tempat atau lingkungan di mana lingkungan tersebut memiliki produktivitas seperti adanya pabrik atau lingkungan industri lainnya. Dampak globalisasi terhadap komunitas lokal yaitu menghilangkan tradisi masyarakat seperti mungkin karena dengan adanya globalisasi maka
masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh adanya teknologi yang baru, sehingga mereka meninggalkan tradisi masyarakat yang datang sebelumnya. Perubahan gaya hidup itu karena globalisasi mendatangkan alat teknologi yang canggih, sehingga gaya hidup masyarakat juga ikut berubah. Lingkungan tempat tinggal, ya ini karena adanya lingkungan pabrik tadi atau lingkungan industri tadi membuat lingkungan masyarakat komunitas lokal ini berubah, maupun itu bertambah polusi atau semakin bersih, itu tergantung dari setiap lingkungan masing-masing. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menghadapi globalisasi? Yang pertama yaitu pandai menentukan efek positif dan negatif. Yang kedua yaitu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan agar kita tidak gampang terpecah belah, memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak, dan lebih mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar kita tidak kalah saing dengan produk dari luar negeri. Sekian video penjelasan materi dari saya. Semoga video ini berguna buat kalian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.